suasana sore di belakang rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada sore kali ini kita akan berbicara tentang watak orang Arab. Jadi kalau misal kita sering minder ketika berhadapan dengan orang Arab, jadi kita merasa rendah. Kita itu masyarakat Indonesia mempunyai watak yang inferior ya. Ketika dihadapkan atau berhadapan dengan orang Arab, kita merasa rendah, kita merasa tidak begitu tinggi kedekatan kita dengan Tuhan gitu loh. Karena orang Arab dalam kesehariannya misal dia menggunakan bahasa Arab, jadi kita selalu tidak percaya diri kalau misal berhadapan atau bersanding dengan orang Arab. Begitupun ketika kita berhadapan atau duduk bareng dengan orang Barat, kita merasa kurang modern. Jadi memang watak kita mempunyai watak inferior, selalu merendah. Padahal yang membedakan antara kita dengan mereka ya cuma takwa gitu kan. Nah, di sini saya akan mau berbicara tentang sebenarnya watak orang Arab itu seperti apa. Nah, di sini saya melalui pengalaman saya mengomentari orang Arab. Bukan karena bacaan, bukan, tapi ini murni pengalaman saya berinteraksi dengan orang Arab. Orang Arab ini memang dia mempunyai karakter atau watak yang baik ya, tapi ini belum titik. Dia mempunyai karakter watak yang baik. Ketika dia suka terhadap kita, segala apapun itu, orang Arab ini akan diberikan, akan ngasih apapun. Contoh saya pribadi, selama di Tunis hampir 10 tahun itu saya mendapatkan beasiswa dari orang Arab, orang Tunis. Muhsinin kita nyebutnya, orang baik ya. Setiap bulan ada aja dikasih gitu. Secara umum saya ngelihat orang Arab ini baik, dia mentalnya baik. Nah, tapi kebaikan ini dia tidak bisa digeneralisir. Secara dasar mungkin dia mempunyai watak karakter baik, tapi ketika orang Arab nih yang menjadi pembeda, ketika orang Arab ini dia memiliki kepentingan, memiliki ego. Nah, kebaikan yang tadi menjadi watak dasar itu akan hilang, kalah dengan kepentingannya. Kayak gitu. Contohnya sangat banyak. Kayak misal kenapa sih orang Arab sekarang itu gaweane, pekerjaannya itu konflik mulu? Yaitu karena kepentingan politik, karena kepentingan pribadi, kepentingan mengikuti ego nafsunya. Padahal baik, tapi kebaikan itu kalah oleh egonya. Saya mau bercerita, ini pengalaman saya pribadi. Jadi saya memiliki satu syekh. Syekh ini dia sangat perhatian. Semua yang menjadi kebutuhan kita sebagai pelajar itu difasilitasi. Tapi tiba-tiba ada syekh lain datang, yang dia sendiri membawa pengikutnya, mengambil pengikut dari syekh yang tadi saya di awal. Ketika mereka duduk berdua di hadapan kita, mereka mereka tidak mau ada salah satu yang mendominasi. Pengennya ya dia sendiri yang mendominasi kita, jangan ada yang lain gitu loh.
akhirnya kita terbelah menjadi dua. Itulah egonya orang Arab, nggak bisa gitu loh kita itu bareng. Jadinya ya yang terpecah kitanya, pelajarnya gitu loh. Kayak misal di Indonesia sendiri kan kita karena sering mengikuti salah satu syekh gitu loh, jadinya murid satu dengan murid yang lain terpecah belah. Itulah kita itu memang mentalnya ngekor terus. Kita nggak mempunyai sikap yang mandiri, sikap yang ya sikap kita gitu loh. Jangan hanya mengekor mulu sama orang sono, orang-orang Arab, orang-orang Barat. Kita lebih kaya secara bahasa, secara budaya, secara semua kita lebih kaya. Jadi ada yang perlu kita rubah dari mental kita, mental yang inferior itu. Bahkan saya statement akhir itu kalau misalnya melihat orang Arab ini memang gak ada yang layak untuk kita jadikan sebagai contoh panutan, siapapun itu. Karena realitanya orang Arab ini kalau misalnya dia menempati posisi, ya udah isinya kepentingan, dan dari kepentingan itu lahirlah konflik. Sangat panjang kalau misalnya kita mau ngobrolin orang Arab ini. Itu dulu ya. Thank you very much. Kita menikmati keindahan dulu di sawah. Ini bener di belakang rumah saya pas ya teman-teman. Bonus nih pemandangan. Nah ini rumah saya nih. Nah masuk nih.